Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, saya sendiri Al-Maksi pada Dosenli. Nama saya Priyananda. Saya Amelia Rosita. Sekian dari hasil perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Yang pertama, apa sih karakteristik itu? Karakteristik adalah ciri khas atau ciri tertentu. Jadi, daratan Indonesia juga punya ciri, perairannya juga punya ciri yang membedakannya dengan wilayah-wilayah di negara sekitarnya. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu adalah wilayah daratannya. Daratan di Indonesia umumnya dilalui oleh pegunungan dan ada dua jalur pegunungan yang ada di Indonesia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Letaknya sebagai berikut. Nah, di sini adalah Pulau Sumatera, Jawa, sampai ke Papua sini. Nah, jika kita lihat di sini, membentang banyak sekali gunung-gunung api yang dimaksud jalur pegunungan Mediterania. Sedangkan yang di atas sini yaitu perbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Nah, ini yang disebut Sirkum Pasifik. Yang kedua, yaitu banyaknya pegunungan. Salah satu pegunungan di Indonesia yaitu Bukit Barisan yang ada di Sumatera. Jika kita lihat di sini, berjejer banyak sekali gunung api. Nah, karena saking banyaknya gunung, maka disebut Bukit Barisan. Ciri yang selanjutnya yaitu lembah. Ketika banyak pegunungan, pasti di situ juga banyak lembah. Contohnya di sini Lembah Hirau di Sumatera Barat. Selanjutnya, selain ada pegunungan, lembah, banyak sekali perkebunan. Contohnya adalah perkebunan teh. Karena beberapa wilayah Indonesia juga memiliki dataran tinggi yang sangat cocok suhunya untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan. Selanjutnya pertanian. Karena banyaknya lahan sehingga Indonesia disebut negara agraris karena memanfaatkan lahannya untuk pertanian. Jadi, ini beberapa ciri dan karakteristik wilayah daratan di Indonesia. Selanjutnya ke materi perairan. Mari kita lihat. Daratan punya karakter, perairannya juga punya karakter. Perairan di Indonesia terbagi dua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Contoh perairan daratan adalah yaitu danau, sungai, dan rawa. Kalian pasti sudah tahu sungai itu apa. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologis tiap daerah berbeda-beda. Selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau teknovulkanik, dan danau kars. Jenis-jenis danau. Jadi di sini ada danau tektonik, danau teknovulkanik, danau vulkanik, dan danau kars. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi di sebelah kanan atas ini danau vulkanik. Dia berada di daerah pegunungan atau daerah kawah gunung. Jadi karena aktivitas vulkanik ini wilayah kapur, maka dinamakan danau kars. Dan ini karena aktivitas tektonik, sedangkan yang di bawah ini karena aktivitas batuannya. Ketiga, ada rawa. Rawa merupakan suatu lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat dan memiliki ciri-ciri khusus secara kimiawi dan fisika biologis. Ada 3 jenis rawa. Yang pertama, rawa pantai, rawa sungai, dan rawa danau. Selanjutnya, kita akan membahas perairan laut. Bagaimana dengan perairan laut di Indonesia? Jika kita lihat, letak geografis Indonesia berada di antara dua lautan luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi atau sekitar 75% dari total luas Indonesia.
Karakteristik Laut Indonesia terdiri dari laut terbuka, laut setengah tertutup, dan laut tertutup. Yang pertama, laut terbuka adalah laut yang berhadapan langsung dengan samudra. Yang kedua adalah laut setengah tertutup adalah laut yang setengah sisinya berhadapan dengan daratan dan setengahnya berhadapan dengan laut terbuka. Yang terakhir adalah laut tertutup, yang semua sisinya terkepung oleh daratan. Ciri laut lain yaitu sumber daya hayati Laut Indonesia. Indonesia negara yang kaya dengan ekosistem laut yang sangat banyak. Contohnya ada 3 sumber daya hayati Laut Indonesia yaitu padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Jadi semua ini merupakan ciri-ciri kondisi perairan di Indonesia. Oke, selanjutnya pembagian laut di Indonesia. Nah, pembagian laut di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, laut-laut di dangkalan Sunda. Luas paparan Sunda meliputi 1,8 juta kilometer persegi dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka Belitung, dan daratan Asia. Selain itu, paparan Sunda juga meliputi Laut Cina Selatan bagian selatan, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut Jawa. Ini yang berwarna orange adalah bagian dari laut-laut dangkalan Sunda. Kemudian yang kedua adalah laut-laut dangkalan Sahul. Paparan Sahul terletak di bagian timur Indonesia yang memiliki luas 1,5 juta kilometer persegi. Perairan yang termasuk dangkalan Sahul adalah Laut Arafuru dan perluasannya ke arah selatan hingga Teluk Carpentaria di Australia. Paparan ini menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru dan Australia dan Kepulauan Kei yang terletak berdekatan. Tidak termasuk dalam paparan ini karena terdapat basin Aru yang sangat dalam. Yang ketiga adalah laut di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul, atau juga bisa disebut dengan Laut Tengah. Perairan laut dalam terletak di antara paparan Sunda dan paparan Sahul meliputi Selat Makassar, Selat Flores, Laut Banda, Laut Aru, Laut Seram, Laut Maluku, dan Laut Halmahera dan Laut Sulawesi. Wilayah perairan ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, mempunyai kedalaman lebih dari 4.000 meter, bahkan ada yang mencapai 6.000 meter. Dan yang kedua, topografi dasar laut di perairan laut dalam sangat kompleks dengan berbagai bentuk basin dan palung. Yang keempat adalah pasang naik dan pasang surut. Pasang naik dan pasang surut diakibatkan oleh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Nah, pasang naik dan pasang surut itu adalah dua hal yang sangat berkaitan. Yang pertama kita akan membahas pasang. Pasang dibagi menjadi dua, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Di daerah pantai dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal niaga maupun nelayan. Nah, gambar di sebelah kiri ini adalah keadaan di mana sebuah laut mengalami pasang, dan di sebelah kanan itu adalah laut yang sedang mengalami surut. Yang kelima adalah arus laut. Arus laut adalah gerakan atau aliran air dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan arah yang relatif, tetap, dan teratur, terutama terjadi di perairan luas. Faktor utama yang menyebabkan arus laut adalah angin, perbedaan kadar garam, pasang surut, dan adanya perbedaan suhu. Terakhir, ada ekoregion laut Indonesia. Apa itu ekoregion? Ya, ekoregion adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut, termasuk samudra, selat, dan laut. Ini ada contoh Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Jadi, seperti itu ciri-ciri atau karakteristik kondisi perairan di Indonesia, termasuk perairan darat dan perairan lautnya. Sekian dari video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.